Selamat berjumpa lagi dengan Slamet Setiono di mata kuliah konstruksi mesin. Poros dalam sebuah mesin berfungsi untuk meneruskan tenaga melalui putaran mesin. Setiap elemen mesin yang berputar, seperti cakra, tali, buli, sabuk mesin, piringan kabel, tromol kabel, roda jalan, dan roda gigi, dipasang berputar terhadap poros dukung yang tetap atau dipasang tetap pada poros dukung yang berputar. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat di mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi atau gear, bule, flywheel, engkol, sprocket, dan elemen-elemen pemindah lainnya. Poros bisa menerima beban lenturan, beban tarikan, beban tekan, atau beban puntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan lainnya. Untuk merencanakan sebuah poros, maka perlu diperhitungkan gaya yang bekerja pada poros di atas, antara lain gaya dalam akibat berat W yang selalu berpusat pada titik gravitasinya. Gaya F merupakan gaya luar arahnya dapat sejajar dengan permukaan benda ataupun membentuk sudut alfa dengan permukaan benda. Macam-macam poros. Poros sebagai penerus gaya diklasifikasikan menurut pembebanannya sebagai berikut. Gandar. Gandar merupakan poros yang tidak mendapatkan beban puntir, fungsinya hanya sebagai penahan beban. Biasanya tidak berputar, contohnya seperti yang dipasang pada roda-roda kereta barang atau pada astruk bagian depan. Yang berikutnya adalah poros spindle. Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran, disebut spindle. Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. Yang terakhir adalah poros transmisi. Poros transmisi berfungsi untuk memindahkan tenaga mekanik salah satu elemen mesin ke dalam elemen mesin yang lain. Poros transmisi mendapat beban puntir murni atau puntir dan lentur yang akan meneruskan daya ke poros melalui kopling, roda gigi, bule, sabuk atau sprocket, rantai, dan lain-lain. Poros dengan beban puntir, daya, dan putaran, momen puntir yang akan dipindahkan oleh poros dapat diteruskan dengan mengetahui garis tengah pada poros. Apabila gaya keliling F pada gambar sepanjang lingkaran dengan jari-jari menempuh jarak melalui sudut titik dengan tengah A dalam radial, maka jarak ini adalah R kali alfa. Dan kerja yang dilakukan adalah F. Gaya F yang bekerja pada keliling roda gigi dengan jari-jari R dan gaya reaksi pada poros sebesar F merupakan suatu kopel yang momennya M sama dengan F kali R. Momen ini merupakan momen puntir yang bekerja dalam poros. W sama dengan F kali R kali alfa sama dengan M kali alfa. Bila jarak ini ditempuh dalam waktu T, maka daya P sama dengan W per T. MW kali alfa per T sama dengan MW kali W angular, di mana W angular adalah kecepatan sudut poros. Jadi momen puntirnya adalah MW sama dengan P per W angular. Kedua, poros dengan beban lentur murni. Poros dengan beban lentur murni biasanya terjadi pada gandar dari kereta tambang
dan lengan robot yang tidak dibebani dengan puntiran, melainkan diasumsikan mendapat pembebanan lentur saja. Yang ketiga, poros dengan beban puntir dan lentur. Poros dengan beban puntir dan lentur dapat terjadi pada puli atau roda gigi pada mesin untuk meneruskan daya melalui sabuk atau rantai. Dengan demikian, poros tersebut mendapat beban puntir dan lentur akibat adanya beban. Selain itu, beban puntir dan lentur juga terjadi pada lengan arbor mesin Fries, terutama pada saat pemakanan. Bantalan. Bantalan diperlukan untuk menumpu poros berbeban agar dapat berputar atau bergerak bolak-balik secara kontinu serta tidak berisi akibat adanya gesekan. Bantalan poros dapat dibedakan menjadi dua, antara lain A. Bantalan luncur, di mana terjadi gerakan luncur antara poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan lapisan pelumas. B. Bantalan gelinding, di mana terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti rol atau rol jarum. Berdasarkan arah beban terhadap poros, maka bantalan dibedakan menjadi tiga hal berikut. 1. Bantalan radial, di mana arah beban yang ditumpu bantalan tegak lurus sumbu poros. 2. Bantalan aksial, di mana arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu poros. Yang ketiga, bantalan gelinding khusus, di mana bantalan ini menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus.